Perkenalkan, saya Yeni Kristiana, unit kerja di SMA Negeri 1 Balung Panggang, guru bidang studi biologi. Dalam hal ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran model PJBL dengan materi kelainan gerak pada otot kelas 11 di SMA Negeri 1 Balung Panggang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, sehat semuanya ya. Sehat. Terima kasih, ruang kelasnya sudah terlihat sangat bersih dan rapi sehingga mendukung untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama, bisa dipimpin oleh ketua kelas atau yang bisa mewakili. Silakan Ilham, boleh. Silakan Ilham dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke anak-anak, Bu Yeni absensi dulu ya. Untuk pagi hari ini yang tidak masuk siapa? Bisa diinformasikan untuk sekretaris hari ini yang tidak bisa mengikuti pembelajaran siapa saja? Sakit, Ya, Siva, sakit, ya. Sandy izin, sama Salikun izin, sama Tian sakit. Ada 5 anak ya yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga mereka lekas sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran yang untuk pagi hari ini. Oke, masih semangat? Masih. Oke anak-anak, untuk pembelajaran biologi pada pagi hari ini pasti Bu Yeni yakin sangat menarik ya. Karena pada pembelajaran hari ini ya, Bu Yeni akan memberikan materi lanjutan dari minggu yang lalu ya. Masih ingatkah kalian dengan materi kita minggu lalu? Masih. Masih ya. Kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak ya. Kita punya rangka ya. Rangka kita itu tidak bisa bergerak kalau kita tidak didukung sama otot. Otot sebagai alat gerak aktif, ya kan? Kita punya mulut bisa bergerak, akhirnya bisa berbicara. Kita punya kaki bisa melangkah untuk berlari ataupun berjalan. Nah, gerak-gerak itu tadi itu adalah kerjasama antara rangka sama otot. Ya, jadi otot itu adalah alat gerak aktif. Nah, ya ini materi kita sebelumnya, jenis otot itu ada otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Kemarin kita sudah analisis masing-masing dari macam-macam otot-otot tersebut, gitu ya. Nah, 4 sifat otot yang tidak bisa kita lupakan, yang harus kita tahu. Kemarin kita belajar tentang kontraktilitas, yaitu kemampuan otot kita untuk memendek dan menegang, ya. Yang kedua ada ekstensibilitas, itu kemampuan otot untuk memanjang. Yang ketiga elastisitas, kemampuan kekenyalan otot. Dan yang keempat adalah iritabilitas, kepekaan otot terhadap Rangka. Nah, mekanisme kerja ototnya, kemampuan ototnya ada kontraksi sama Relaksasi. Nah, untuk hari ini apa, Bu? Nah, untuk
untuk pembelajaran kita hari ini apa, Bu? Kemarin kalian sudah Bu Yeni bentuk kelompok. Kemarin kita sudah saya sudah menugaskan kalian untuk wawancara ya. Nah, itu apa sih? Ada hubungannya. Apa yang saya sudah tugaskan kemarin untuk wawancara, menyusun jadwal gitu ya. Coba perhatikan video berikut. Kau cukup hebat, tapi tak bisa mengalahkan aku. Kita lihat, aku sudah berlatih seharian. Oh iya? Bagaimana kalau kita lomba? Setuju. Siaga, siap. Sudah diperhatikan dengan baik videonya tadi ya? Sudah. Ada yang berani menceritakan apa yang terjadi pada Joni? Saya Oke, Fitratul. tadi itu Joni sama Bu Ila mau lomba renang. Ya. Tapi di tengah-tengah lomba renang tadi si Joni itu mengalami kram. Akhirnya dia kalah. Karena di tengah-tengah tadi kan kram kakinya. Yang menang Bu Ila. Oh, seperti itu. Ada yang berani memberi komentar lain selain pendapatnya dari Fitratul? Apa? Menceritakan tentang apa video itu tadi? Nah, bagus. Apa, Gus? Karena kan mungkin saya amati video tersebut tadi. Iya. Kira apa itu mungkin si pokoknya itu kurang pemanasan atau nggak kecapean, makanya terjadi kram itu Saat berenang. saat renang tadi. Oke, itu ya. Jadi video tadi itu ada hubungannya dengan materi yang akan Bu Yeni berikan pada pagi hari ini. Kalau kita kemarin sudah tahu tentang mekanisme kerja otot, hari ini berarti kita belajar tentang kelainan ya, kelainan yang terjadi pada otot. Jadi kelainan yang terjadi pada otot itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena faktor penyakit, ya kan? Yang kedua itu juga karena faktor kebiasaan. Ya, di buku kalian sudah ada, yaitu buku kalian yang kalian pegang, yaitu materi pada halaman 139 ya, itu materinya. Oke, apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti Joni tadi? Pernah ya, berenang tiba-tiba kram. Selain itu kegiatan apa ya kira-kira yang biasanya kita itu mengalami kram otot? Berlari. Apalagi? Berenang, sepak bola, olahraga ya, berhubungan dengan olahraga. Oke. Nah, ini yang paling penting. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah melalui tayangan video ya yang saya berikan, peserta didik diharapkan untuk mampu menganalisis mekanisme dan kelainan pada gerak otot. Jadi proses terjadinya kram pada otot. Yang kedua, berdasarkan hasil mekanisme dan kelainan pada gerak otot, peserta didik nantinya itu mampu menyusun pembuatan poster boleh, infografis, video atau TikTok. Guna apa? Menyajikan jadi dari solusi yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok Bu Yeni membuat kalian bisa menyusun pembuatan seperti itu? Nah, pembelajaran pada pagi hari ini itu Bu Yeni adalah menggunakan pembelajaran yang menghasilkan suatu proyek. Nah, proyek itu bisa kalian susun itu dari pemahaman kalian yang nantinya Bu Yeni berikan pagi hari ini. Ya, setelah kalian paham, tahu, kalian bisa melakukannya atau mengaplikasikannya dalam penyusunan sebuah proyek. Kalian nanti bebas bisa menyusun poster boleh, infografis boleh, dibuat TikTok boleh, dibuat video boleh, itu terserah kreativitas kalian masing-masing. Nah, penilaian apa saja
saja sih yang nanti Bu Yeni berikan pada pembelajaran kita? Yang pertama ada penilaian keterampilan kalian dalam menyusun sebuah proyek. Nah, ya, keterampilan kalian, kreativitas kalian seperti apa di dalam satu kelompok kolaborasi, ya. Yang kedua, penilaian sikap gotong royong kalian dan berpikir kritis, kolaborasi kalian dalam satu kelas, keaktifan kalian, dan juga penilaian hasil proyek di akhir nanti. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke, sebelum ke materi, Bu Yeni ada sedikit pretest, ya, sedikit pretest yang harus kalian kerjakan. Bu Yeni kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian mengerjakan pretest ini. Coba pretestnya benar-benar dikerjakan sendiri, ya. Untuk itu silahkan scan barcode-nya, kerjakan secara mandiri. Silakan. Terhalang Bu Yeni enggak? Tidak, Bu. Tidak susah kan? Ada 4 soal pretest ya di situ. Tolong semuanya dikerjakan, jangan ada yang dikosongi. Kalau sudah, HP-nya ditaruh lagi, fokus. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mengisi pretestnya. Pengetahuan sebelum kalian menerima pelajaran pada saya ya merupakan asesmen diagnostik kita pagi hari ini. Oke. Selanjutnya, oke, kita perlu tahu sebelum Bu Yeni menayangkan tentang rumusan masalah ya. Dari video tersebut kemarin sudah dibicarakan untuk kelompoknya disamakan dengan pembelajaran yang kemarin ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dulu. Kita bagi menjadi 5 kelompok ya kemarin ya. Iya. Oke, silakan. Sumber bacaannya di bawah, handphonenya di bawah. Konsentrasi ke depan lagi. Ada sebuah tayangan video. Perhatikan ke depan. Munculnya kram kaki saat hamil merupakan salah satu keluhan yang sering muncul saat hamil. Kram pada kaki tersebut seringkali membuat ibu hamil kurang nyaman dan terkadang membuat tersentak kaget. Sebab kram pada kaki tersebut seringkali muncul di malam hari dan semakin meningkat intensitasnya di penghujung kehamilan. Bunda tentu penasaran dan bertanya-tanya mengenai penyebab munculnya kram pada kaki tersebut serta cara untuk mengatasinya. Nah, oke. Kram terjadi pada ibu hamil. Sahabat Kompas.com, Putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz dinyatakan meninggal dunia usai terseret arus sungai Are di Swiss. Ridwan Kamil pun menduga bahwa putranya mengalami kram saat berenang. Hal ini karena Eril diketahui memiliki fisik yang kuat dan kemampuan berenang yang baik serta memiliki lisensi penyelam. Di sini Kompas.com akan mengajak kalian untuk mencari tahu apa sih penyebab kram saat berenang dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, tayangan video kedua menceritakan Eril. Dia diduga mengalami kram di saat berenang. Oke, tayangan video selanjutnya. Kenapa? Sorry. Kenapa? Oke. Tayangan video yang ketiga adalah kram kerap terjadi pada pemain sepak bola ketika dia berolahraga. Oke, sudah ada 3 tayangan di situ yang menjelaskan pengetahuan tentang kram gitu ya. Oke. Berdasarkan video yang ditayangkan tadi, coba bisa enggak kalian merumuskan 3 masalah? Dan ada 3 video ya. Coba rumuskan kira-kira apa ya? Kalau yang pertama tadi apa ya? Tentang ibu hamil. Kira-kira rumusan masalahnya? Kram
pada ibu hamil. Maksudnya rumusan masalahnya apa? Kenapa kok ibu mengalami kram? Oh gitu. Kenapa ibu hamil kok bisa mengalami kram? Itu menurut Mbak Nisa seperti itu. Kalau misalnya yang kedua, apa ya kira-kira rumusan masalahnya ya? Ya? Oh gitu. Menurut Mbak Nisa tadi di tayangan video saya yang kedua tadi, Erin itu bisa berenang Bu gitu loh. Tapi dia kok tenggelam. Kenapa? Boleh juga. Jika rumusan masalah yang kedua. Yang ketiga kira-kira apa ya? Tadi tentang pemain sepak bola. Iya Mbak. Kenapa pemain sepak bola bisa mengalami kram? Kenapa pemain sepak bola bisa mengalami kram? Ya, olahraga ya, dalam olahraga ya. Oke, Bu Yeni akan mendistribusikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian nanti sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik, coba kalian baca dulu petunjuknya ya. Jangan langsung dikerjakan tanpa membaca petunjuknya ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, sudah didiskusikan kelompok kalian kira-kira permasalahan milih yang mana? Yang ibu hamil. Oh, tentang ibu hamil. Pengennya dibuat seperti apa? Infografis. Oh, infografis. Boleh. Proyeknya dibikin TikTok. Oke, berarti hobi TikTok ya kalian ya. Publikasikan biasanya di YouTube gitu ya. Untuk kelompoknya Rosita, permasalahan yang diambil? Kita memilih Video, terus kelainannya pada sepak bola. Oh, sepak bola, pemain sepak bola. Oke, kalian nanti membuatnya divideokan gitu ya. Oke, boleh. TikTok, materi kram pada ibu hamil. Oke. Tujuannya apa? Berarti kan mengetahui apa, bla 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 gitu ya. Terus cara kerjamu bagaimana? Terus hasil yang kamu harapkan seperti apa dengan membaca literatur yang kami sajikan lewat TikTok? Bisa, yang kami harapkan kita bisa apa? Mengetahui apa gitu. Bisa? Paham maksud saya? Oke, bisa dilanjutkan. Untuk penyusunan jadwal kajian literatur itu cukup 1 hari saja ya. Kalian cukup susunnya 1 hari karena kajian literatur itu kan intinya kan kalian mempelajari materi itu kan bisa belajar dari buku paket, bisa dari artikel atau sumber bacaan yang lain. Itu kalian cukupkan tuliskan 1 hari saja. Terus untuk wawancara terhadap narasumber ya, itu kalian 2 hari. Nah, selanjutnya adalah tentang mendesain. Mendesain itu juga 2 hari. Kalian bisa setelah pulang sekolah atau di rumah, itu kan bisa didesain gitu, berserta kelompoknya gitu ya. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk penyusunan jadwal proyeknya, untuk saya yang kalian susun itu adalah kajian literaturnya cukup 1 hari ya, di tanggal 23. Wawancaranya kalian memilih 2 hari di 24 dan 25. Dan terakhir adalah untuk mendesain proyeknya di 26 dan 27 kemarin ya. Setiap kali kalian mengerjakan ya, dalam pekan pertemuan yang kemarin, saya cek WA, saya pantau perkembangan kalian, sudah Bu Yeni rangkumkan untuk monitoring kegiatan dan perkembangan proyek kelompok 1 ya. Untuk kajian literaturnya sudah terlaksana juga, wawancara terhadap narasumber sudah dilakukan sama kelompok 1, mendesain proyeknya juga sudah terlaksana. Maju untuk kelompoknya Mbak Anissa Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab kram saat berenang? Apa penyebab
kram saat pada ibu hamil? Mengapa pemain sepak bola mengalami kram pada kakinya? Berdasarkan permasalahan di atas, apakah yang menyebabkan terjadinya kram pada otot? Dehidrasi, kurangnya perenggangan otot. Tahu pendahuluan. 1. Pengertian tujuan rumusan masalah. 2. Hasil wawancara poster penutupan. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, iya Mbak Rosita, suaranya yang keras ya Mbak Rosita. Tadi Bu Yani kan sempat menampilkan video tentang Eril. Eril kan bisa berenang. Kok tiba-tiba dia tenggelam? Apa ada hubungannya dengan kram ataupun otot? Gimana? Paham ya yang ditanyakan sama Mbak Rosita ya? Iya, oke. Bagaimana jawaban atau solusi dari kelompok kalian? Karena sebelum Eril itu melakukan olahraga renang, dia kurangnya pemanasan otot yang menyebabkan kram pada otot yang bisa menyebabkan tenggelam saat berenang. Oke, Mas Nah bagus. Oke. Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kram dan apa solusinya untuk mengatasi terjadinya kram? Solusinya dikompres pakai air hangat, lalu dipijat. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk penampilan kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Harus Langsung tetap saja, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 akan membawakan atau memandu presentasi pada hari ini, yaitu tentang kram otot pada ibu hamil. Pertama, memahami definisi kelainan pada otot, yaitu terjadinya kram pada otot. 2. Menganalisis terjadinya kram kaki berkaitan dengan mekanisme gerak otot. 3. Menganalisis penyebab kram pada kaki ibu hamil. 4. Menemukan solusi cara menangani kram kaki pada ibu hamil. Yang kelima, menemukan solusi mencegah kram kaki pada ibu hamil. Rumusan masalah yang pertama, pada usia kehamilan berapakah ibu hamil sering mengalami kram? Kebanyakan ibu hamil mengalami kram kaki pertama kali saat kehamilan, memasuki trimester kedua. Bagaimana cara mengatasi kram pada ibu hamil? Berarti termasuk bagaimana solusinya ya? Solusinya yaitu rajin melakukan peregangan kaki. Ambil waktu sejenak dari aktivitas harian ibu untuk melakukan peregangan kaki secara sederhana. Hal itu mampu untuk mengurangi kram kaki karena kaki ibu hamil itu secara aktif bergerak. Lakukan peregangan otot dengan cara meluruskan kaki dan tumit. Mungkin ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk penampilan kelompoknya Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu mengerjakan RKPD tentang kram pada otot. Secara keseluruhan, kram otot bisa menjadi pengalaman yang mengganggu dan menyakitkan saat bermain sepak bola. Namun dengan memahami penyebab dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya, Anda dapat membantu memastikan bahwa Anda memainkan pemain terbaik dan menghindari kram. Rancangan proyek meliputi antara lain proyek yaitu cara mengamati kram pada atlet sepak bola. Tujuan dan sasaran mengetahui penyebab, solusi kram, sasarannya pemain, cara kerja berbentuk video TikTok, hasil yang diharapkan mendapatkan hasil video yang bagus dan dapat menginspirasi. Oke. Tirukan, semuanya tirukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
untuk penampilan kelompoknya. Ya, kelainan pada otot yang kalian sudah pelajari tadi, menurut kalian materi pada pagi hari ini tentang kelainan pada otot, ya, bagaimana? Menyenangkan ya. Oke, kenapa kok bisa menyenangkan? Kenapa kok bisa menyenangkan menurut kalian untuk materi kita pagi hari ini? Kenapa Mbak kok bisa menyenangkan? Karena kita bisa mengetahui, Bu. Mengetahui apa? Ya, kram gitu, Bu, yang merasakan biasanya kan kram itu banyak dijumpai kan. Yeah. Kita kan nggak tahu kalau ya mungkin solusinya atau penyebabnya kita nggak tahu. Perlu saya sampaikan ya, kelainan pada otot itu disebabkan oleh kebiasaan yang salah. Membesarnya otot karena sering dilatih. Biasanya terjadi pada binataraga. Ya, para binataraga itu kan kalau sering dilatih itu kan menjadi ini ya, ototnya terbentuk ya. Atau perut biasanya ya, yang kotak-kotak. Nah, itu sispek. Wah, ini sispek katanya dia. Oke. Nah, yang ketiga adalah atrofi ya, mengecilnya atau menyusutnya otot karena tidak pernah beraktivitas. Dalam artian apa? Lumpuh. Selain itu, yang terakhir adalah otot robek, yaitu gerakan tiba-tiba pada saat olahraga, tiba-tiba melompat, tiba-tiba berlari dan tiba-tiba berhenti. Itu namanya bisa terjadi otot robek. Jadi apa? Serabut ototnya itu nanti robek. Untuk meningkatkan pemahaman kalian seperti biasa, coba kita evaluasi hasil belajar. Dikerjakan mandiri. Kalian tadi sudah berkolaborasi, sekarang pospesnya mandiri. Dikerjakan mandiri sebisanya. Oke? Bisa, Sa? Masih teringat TikToknya saya, Sa? Oke, dikerjakan ya. Sudah selesai ya? Oke, jangan lupa dikumpulkan. Diakhiri dan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan minggu depan ya. Pertemuan minggu depan kita akan ke materi sendi. Hari ini alhamdulillah selesai. Oke, saya rasa cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Dipimpin doa terlebih dahulu. Ilham lagi? Ya, boleh. Silakan dipimpin doa dulu, Ilham. Baik, kegiatan kita pada siang hari ini sudah selesai. Pagi hari ini sudah selesai dengan lancar. Marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Bu Yeni ada salah kata ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bu Yeni cukupkan sampai sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.